Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah telah dapat dilangsungkan perkuliahan secara teknologi, secara YouTube yang dapat dilakukan pada kesempatan pertama dalam prodi hukum ini, yang akan kita bahas sesuatu yang sangat menarik nantinya, yaitu hukum acara pidana. Hukum ini memang lain dengan yang lainnya. Tahun 81 hukum ini diciptakan anak bangsa sendiri. Kita bukan kodifikasi dari hukum Prancis ke hukum Belanda, tapi ini murni sendiri. Apa sih hukum acara pidana ini? Secara umum, karena ini perkuliahan, saya harus mengeluarkan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya. Nantinya baru dari kesimpulan yang kita gali dari lokal kita. Menurut Van Vermeulen, bahwa ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang. Itu yang kita sampaikan. Menurut Raden Abdul Jamali, hukum acara pidana yang disebut juga dengan hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Contohnya saya sampaikan seperti ini. Di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalkan pencurian dengan kekerasan, barang siapa melakukan pencurian ini bla 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 bla, dihukum 6 tahun. Dihukum 5 tahun. Tapi bagaimana caranya orang ini bisa dihukum? Bagaimana polisi mulai memprosesnya, mulai menangkap, menahan, menggeledah, menyidik, memeriksa dan sebagainya? Bagaimana? Ini yang dinamakan hukum acara pidana. Kalau menurut pendapat saya, yaitu hukum acara pidana. Hukum acara itu apa? Adalah hukum untuk menegakkan aturan dalam hukum materialnya atau hukum pidana. Atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara, hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum pidana. Seperti itu. Tujuan apa? Tujuan hukum acara pidana apa? Tentunya saat itu banyak sekali. Tidak ada batas, kita mau nahan orang tidak ada batas. Mau ditahan berapa? Polisi menahan tidak ada batasnya. Ya, sampai selesai penyidikan. Dengan adanya KUHP dibatasi. Polisi nahan pertama 20 hari, bisa perpanjangan 40 hari. Kejaksaan ada tentunya berapa, pengadilan berapa, baru vonis. Menurut hukum formil. Hukum material ini bertujuan menurut Profesor Romli Atmasasmita, perlindungan atas harkat dan martabat manusia, tersangka atau terdakwa dilindungi. Boleh nahan, batasnya sekian. Polisi nahan sekian, harus segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan menentukan ini bisa atau tidak. Kalau bisa namanya P21 atau sempurna, limpah ke pengadilan. Berapa proses penahanannya diperhitungkan nanti kalau sudah divonis berapa. Semua ini untuk menjaga apa? Menjaga hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Tidak ada kejelasan. Berapa? Kasarnya ya. Berapa biayanya pemerintah untuk menahan orang tersebut, ngasih makan dan minumnya? Berapa? Kalau tidak ada kejelasan berapa. Berkodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana yang sudah ada. Seiring dengan penegakan hak asasi manusia, tiap-tiap negara didorong ada kepastian hukum untuk menegakkan aturan tersebut bagaimana. Lalu ada mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Biar seragam, sama semua. Polisi di Sidoarjo kalau nahan sampai 100 hari, polisi di Malang 120 hari. Mana keseragamannya diatur? Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Memang KUHP ini, hukum acara pidana ini
produk murni bangsa Indonesia. KUHP itu ada sejak zaman Belanda. KUHP Perdata zaman Belanda. KUHP ini yang membentengi. Tapi ada beberapa pertanyaan itu. Pak, itu gimana? Terdakwa dilindungi oleh KUHP. Nangkep harus begini. Nahannya harus sekian. Kelihatannya sepertinya bahwa terdakwa, tersangka itu sangat dilindungi oleh hukum. Kita harus berpikir terbalik dalam dunia hukum kita ini. Apa? Terbaliknya, kalau tersangka atau terdakwa saja dilindungi secara maksimal oleh hukum supaya harkat dan martabatnya sebagai manusia terjaga, apalagi yang bukan tersangka dan bukan terdakwa harus lebih dilindungi lagi dalam kehidupan kita. Negara wajib melindungi, karena yang tersangka terdakwa saja dilindungi oleh KUHP, maka yang bukan tersangka atau terdakwa ya harus lebih diperhatikan, lebih dilindungi lagi ya teman-teman. Di dalam hukum acara pidana ini kita mengenal beberapa asas-asas hukum yang harus dipegang oleh para penegak hukum, oleh para praktisi pelaksana hukum kita, yaitu asas legalitas. Bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatannya. Sebelum ada dulu, sekarang misalkan contoh, mukul atau menganiaya orang tahun 50, misalkan ini contoh ya, tidak ada hukumnya. Orang memukul orang tahun 50. Lalu tahun 51 ada undang-undangnya bahwa mukul itu harus dihukum. Nggak bisa yang perbuatan tahun 50 tadi harus dihukum tahun 51. Ini di kejahatan narkotika kita banyak pelanggaran. Contoh ganja. Ganja itu dinyatakan sebagai anti undang-undang narkotika dan sejenisnya itu melanggar baru tahun 80-an. Sebelumnya, ini kurang lebih ya saya analogkan tanggal tahun anggap salah ya. Tapi perkembangan zaman ada peraturan bahwa ini nggak boleh peraturan yang kemarin dia berbuat dihukum setelahnya ada undang-undang, harus bersamaan aturan undang-undang yang ada dulu, ada pelanggaran, baru ada hukuman terhadap pelanggaran itu namanya asas legalitas. Asas equality before the law, misalkan apa? Menjamin asas persamaan hukum tanpa ada pengecualian tiap-tiap orang. Tiap manusia sama dalam hukum, diatur dalam KUHP, sama. Kamu pejabat, kamu anaknya petani, anaknya hakim, anaknya polisi, anaknya jaksa, semuanya harus dipandang sama. Anaknya orang kaya, orang miskin, dipandang sama di depan hukum. Seperti itu. Lalu asas praduga tak bersalah, bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap yang menyatakan dia bersalah. Contoh dalam waktu perusahaan, misalkan tidak boleh mempekerjakan orang yang mencuri misalkan. Tapi ada satu pegawai langsung dipecat karena dia dituduh mencuri. Sebelum adanya putusan pengadilan, nggak boleh diterapkan ini. Ini harus apa? Harus ada putusan dulu, baru dia dianggap bersalah. Pejabat dituduh korupsi, masih proses sidang, dia tetap tidak boleh dipecat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai badan hukum tetap. Asas ne bis in idem, bahwa seorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. Satu pelanggaran, satu keadilan. Asas non retroaktif, di mana hukum atau peraturan tidak dapat diberlakukan surut, yaitu tadi retroaktif. Gak bisa. Kalau tahun 2000 mencuri hukumannya 1 tahun, tahun 2001 mencuri 2 tahun, perbuatannya di 2001, maka pengadilannya di perbuatannya di tahun 2000, peradilannya 2001. Dia divonis aturan baru, tapi perlakuannya dia di aturan lama, maka tidak boleh, tetap harus kepada aturan yang baru yang lebih ringan.
Atau kalau ada lebih berat atau lebih ringan, maka hakim memberikan aturan yang lebih ringan. Banyak lagi asasnya, nanti kita perdalam nanti pada khusus mata kuliah mempelajari asas-asas hukum pidana. Itu banyak sekali asas di luar asas legalitas, asas praduga tak bersalah, itu banyak sekali nanti ya. Kita di dalam mempelajari hukum acara pidana ini, kita nanti ada mengenal justice system, ya. Kepolisian, kejaksaan, sama peradilan. Selanjutnya dalam KUHP ada penyidik, ada penuntut, ada hakim, penasihat hukum. Kita sekarang bahas tingkat kepolisian dulu. Menurut Undang-Undang Kepolisian nomor 16 tahun 2002, jelas saya ringkas bahwa tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari dua arah ini kita selalu, mahasiswa lagi, apalagi fakultas hukum, nggak boleh menyamakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan itu sesuatu hal yang berbeda, tindakan kepolisian yang berbeda. Jadi menurut pasal 1 angka 5 KUHP, apa penyelidikan itu? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Apa aja yang tindakannya? Pengumpulan barang bukti dan keterangan dari pelapor, pengumpulan barang bukti dan keterangan dari saksi, belum mengarah kepada penyidikan. Intinya untuk apa? Untuk apa? Cara tertentu undang-undang ini untuk menentukan ini bisa disidik atau tidak. Ya, kalau penyidikan. Tapi kalau penyidikan, nah, berarti apa? Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kalau penyidik itu penyidikan, mengumpulkan peristiwa supaya terang, bisa kelihatan siapa tersangkanya. Kalau penyidikan tadi berarti apa? Untuk menentukan apakah ini barang bukti yang ada ini bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ya, seperti itu. Kalau sudah penyidikan, naiknya kepada apa? Pemeriksaan pelapor, sudah bisa melakukan pemeriksaan terhadap terlapor atau tersangka, pemeriksaan bukti-buktinya. Kop suratnya nanti tambahannya pro justisia, demi keadilan. Kalau penyelidikan, manggilnya apa? Permintaan keterangan, klarifikasi, seperti itu. Penyidik kan tidak hanya dapat dilakukan oleh kepolisian, tapi juga oleh kejaksaan dalam kasus khusus, pidana khusus, tipikor. Jaksa bisa berfungsi sebagai penyidik. Lalu PPNS, polisi kehutanan, perpajakan, dia bisa melakukan fungsi kepolisian, yaitu untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Lembaga negara khusus seperti apa? KPK, BNN. Dalam proses penyidikan, penyidik juga memiliki wewenang untuk mulai apa? Nangkap, nahan, geledah, nyita, pemeriksaan, surat-surat. Semua ini didahului dengan izin ketua pengadilan, izin khusus untuk pengadilan. Jangka waktu penahanan nanti kita akan bahas dalam mata kuliah selanjutnya. Kepolisian, penyidikan berapa, penuntutan berapa, di sidang pengadilan PN berapa, pengadilan tinggi berapa, Mahkamah Agung berapa, masa maksimal penahanannya. Ingat, ini penahanan dalam rangka mensukseskan, membuat lancarnya persidangan, bukan sebagai vonis. Tapi nanti kalau dinyatakan bersalah dalam putusan, maka yang masa penahanan ini juga diperhitungkan dalam masa hukuman yang diberikan. Di samping berwenang menyidik untuk mengungkap, membuat terang siapa tersangkanya, perbuatan peristiwanya, penyidik juga berwenang untuk menghentikan penyidikan bila dipandang bahwa tidak cukup bukti, bukan merupakan pidana,
atau dihentikan demi hukum. Meninggal dunia tersangkanya, maka juga bisa. Apalagi dipondering, dikesampingkan, karena kalau ini disidik terus, dia ini tokoh masyarakat yang bisa mengacuhkan. Dia hanya mencuri pisang misalkan, ya, misalkan perbuatan pidana yang tidak terlalu berat, tapi efeknya kalau bisa dia disidik, efeknya bisa kota dibakar, satu kota, efeknya bisa pemerintahan goyang, maka orang ini bisa dibunuh, bisa diberikan dengan hukum. Atau negosiasi idem, bahwa ternyata peristiwa itu sudah disidik, sudah dapat putusan pengadilan itu dapat dihentikan. Tersangka berapa didampingi oleh penasihat hukum, bahkan ada pasal-pasal tertentu, undang-undang tertentu, ancaman hukuman tertentu wajib. Kalau tidak ada tersangka, tidak ada penasihat hukumnya, negara yang menyediakan penasihat hukum. Nanti advokat penasihat hukum nanti mata kuliah selanjutnya akan kita paparkan fungsi advokat, bagaimana undang-undang tersendiri advokat itu. Nanti perlu kita diskusikan apakah kita bangga sebagai advokat yang dinyatakan penegak hukum atau penegak keadilan. Kita diskusikan nanti. Advokat itu masuk penegak hukum, bangga sebagian orang, wah sejajar dengan polisi, jaksa. Keliru, ada yang berpendapat kita itu penegak keadilan, bukan penegak hukum. Kalau penegak hukum punya hak dan kewajiban macam-macam. Tidak mampu secara finansial, negara memberikan pendampingan secara cuma-cuma. Pra-peradilan dulu sebelum ada putusan MK, nanti kita bahas putusan MK-nya. Peradilan itu karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, tidak sahnya penghentian penyidikan. Kamu punya laporan sudah benar-benar kok polisi menghentikan atau jaksa menghentikan, penuntutannya bisa diajukan pra-peradilan, ganti kerugian atau rehabilitasi. Tapi dengan adanya putusan MK nomor 21 tahun 2015 diperluas tidak sahnya penggeledahan dan penyitaan juga penetapan tersangka masuk dalam ranah pra-peradilan. Bahwa setelah proses penyidikan dan penyidikan selesai dilaksanakan, maka penyidik akan melimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut untuk diteliti berkasnya ini sudah memenuhi syarat formil atau tidak. Materialnya menurut jaksa memang terbukti enggak dia berbuat, menurut bukti permulaan yang cukup bahwa dia ini ada unsur pelanggaran atau kejahatannya. Dinyatakan kurang, dikembalikan lagi dengan jaksa memberi petunjuk. Diberi petunjuk, oh kurang ini, periksa si A, periksa si B, saksinya tambah. Supaya apa? Mempermudah dan memperlancar persidangan untuk membuktikan. Karena tugas membuktikan di persidangan adalah tugas dari jaksa untuk membuktikannya. Kita setelah masuk kejaksaan, fungsi kejaksaan dan lain sebagainya selaku, kalau sudah P21 tadi, melakukan penuntutan, pelimpahan ke pengadilan. Tapi kita lihat di apa sih tugasnya kejaksaan itu? Dalam pengadilan ini harus saya jelaskan bahwa tugas kejaksaan adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim. Misalkan pengadilan yang menetapkan orang ditahan, jaksa yang melakukan eksekutornya. Orang ini keluarkan dari tahanan, jaksa yang melakukan eksekutornya. Putusan pengadilan bebas, jaksa yang mengeluarkan. Putusan pengadilan dihukum, jaksa yang eksekutor untuk masukkan. Seperti itu. Pengawasan dan pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Jadi kalau ada pidana bersyarat, pengawasnya itu adalah kejaksaan. Kalau dulu ngomongnya percobaan, hukuman percobaan bersyarat dihukum 1 tahun kalau dia dalam 1 tahun nanti berbuat pidana. Jadi dia diawasi oleh jaksa setahun ini berbuat pidana atau tidak. Khusus untuk pidana khusus, jaksa juga boleh menyidik sebagaimana fungsi kepolisian tadi, tapi jaksa yang menyidiknya. Melengkapi berkas perkara untuk dapat dilakukan pemeriksaan tambahan, boleh sebelum dilimpahkan untuk memperdalam identitas.
identitas diperiksa mendetail, kadang-kadang ada orang yang berpura-pura sebagai tersangka supaya dia yang diadili. Yang tersangka sebetulnya sembunyi. Ini orang dibayar kasus Bojonegoro pernah ketahuan. Penuntutan berarti setelah sempurna dari kejaksaan, jaksa punya waktu tertentu, nanti kita bahas berapa nahannya. Kalau dia nahan, kalau enggak juga enggak. Pada prinsipnya menahan itu adalah subjektivitas. Tergantung polisi mau ditahan apa tidak. Tidak ada kriterianya begini-begini. Tergantung jaksa. Pengacara, penasihat hukum boleh mengajukan permohonan pengalihan status penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah, dari tahanan rumah menjadi tahanan kota, boleh. Dengan uang jaminan supaya agar ditahan, boleh. Penuntutan membuat surat dakwaan, melimpahkan ke pengadilan dan membuat tuntutan setelah memeriksa di persidangan prosesnya. Suatu penuntutan dapat ditutup demi hukum apabila juga sama dengan penyidikan tadi daluarsa, tersangka meninggal dunia atau nebis idem. Kita setelah jaksa sempurna P21 membuat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan, pengadilan menentukan hari sidang dalam pengadilan itu. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan, tidak boleh keluar daripada dakwaan tersebut. Dia harus tetap pada surat dakwaan itu dan punya sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, pengadilan itu nanti kita diskusikan dalam pembahasan masalah peradilan. Bagaimana keyakinan hakim? Keyakinan hakim itu bobotnya berapa persen, itu ahli hukum pasti bersimpang siur pendapatnya. Dia pembunuh atau tidak, kalau hakim tidak yakin dia bisa dibebaskan. Bukti-buktinya kuat bahwa dia bukan berbuat pidana, tapi hakim yakin dia berbuat. Salah satu keyakinan hakim itu sebagai alat bukti dalam urusan pidana. Di sana alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keyakinan hakim. Itu salah satu yang masuk di dalam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Kalau saya urutkan, pertama dakwaan, keberatan dari terdakwa, boleh diwakili kuasanya, boleh langsung, tanggapan atas keberatan, lalu putusan selah, keberatannya diterima atau tidak, lalu pembuktian, bukti tertulis, saksi yang dihadirkan, lalu tuntutan, pembelaan, replik, duplik, lalu putusan akhir seorang dinyatakan bersalah atau tidak. Upaya hukum biasa, kalau dia seorang terdakwa, bila dia puas terhadap persidangan, dia dihukum merasa memang dia bersalah, maka dia merasa menerima dengan hukuman keberatan dengan jumlah hukuman yang diterima, maka cukup ingkrah, punya kuatan hukum putusan PN. Tapi terdakwa ataupun penuntut umum punya hak untuk banding apabila dirasa putusannya tidak memuaskan salah satu pihak tadi. Boleh melakukan upaya hukum banding. Terhadap putusan bebas tidak ada lagi upaya hukum banding, yang ada hanya langsung ke kasasi. Saya lanjutkan mengenai kasasi sekarang. Setelah banding, prosesnya tanpa persidangan lagi di tingkat banding, kecuali ada bukti-bukti yang dulu tidak pernah terungkap di persidangan pertama. Apabila dinyatakan bahwa bukti ini signifikan dan nantinya bisa mempengaruhi putusan apabila bukti ada, hakim pengadilan banding boleh membuka sidang kembali. Bila para pihak puas terhadap putusannya selesai, salah satu tidak puas, bisa melakukan upaya hukum kasasi. Nah, di sini kalau bebas ya bebas, kalau dia dihukum hanya terdakwa yang punya hukum, punya upaya hukum luar biasa, yaitu PK. Jaksa tidak punya upaya untuk PK. Itu yang kemarin kontroversi dalam kasus Joko Chandra. Jaksa PK-nya malah diterima oleh pengadilan dia. Ini yang jadi kontroversi, termasuk dalam dikuatkan dalam putusan MK bahwa tidak boleh lagi ada hak, bahwa hak untuk PK itu hanya untuk terdakwa atau ahli warisnya.
luas nanti, hukum acara kita ini sangat luas sekali. Di situ nanti saudara-saudara bisa melihat apakah penyidik, penyelidik, penyidik, penuntut, hakim menerapkan aturan hukum sesuai dengan hak asasi manusia yang dimotorkan atau di filosofi dari hukum acara pidana kita, itu melindungi harga dan martabat manusia, harga dan martabat manusia walaupun dia sebagai tersangka atau terdakwa. Yang tadi saya sampaikan, kalau tersangkanya saja dilindungi sedemikian rupa oleh hukum agar harga dan martabatnya sebagai manusia terlindungi, apalagi yang bukan tersangka dan bukan terdakwa harus lebih lagi diatur oleh hukum yang ada dalam negara kita. Selanjutnya nanti ada kontroversi boleh BK berapa kali apa, nanti akan kita lanjutkan di pembahasan materi yang ada. Kita nanti akan bahas yang banyak mengenai silabus kita, sejarah singkat hukum acara pidana kita, hukum acara pidana, pengertian, penyelidikan, penyidikan, asas-asas, upaya paksa apa, penuntutan, pra-peradilan, ganti rugi, istirahat UTS, baru dilanjutkan lagi pemeriksaan sidang pengadilan, lanjut upaya hukum biasa, banding, kasasi, PK, bantuan hukum, perkara koneksitas. Kira-kira kita bisa 14 kali, 13 kali pertemuan untuk memenuhi materi hukum acara pidana kita. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Nanti untuk dialognya nanti ada acara Zoom kelas, kita atur nanti jadwalnya untuk Zoom supaya bisa kita berdialog dengan baik. Ada email yang sudah dibagikan yang juga nanti bisa untuk ada yang dipertanyakan atau apa tentang materi kita. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.